通じねえ時は死ぬ時だろう。後のことは頼む。Dia adalah pria yang siap mengorbankan segalanya demi impian dan teman-temannya. Bahkan ketika seluruh dunia seakan melawan. Roronoa Zoro, si pendekar 3 pedang yang tidak hanya mengajarkan kita tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kekuatan hati yang luar biasa. Pernahkah kamu bertanya, apa yang membuatnya tetap bertahan di tengah kematian dan rasa sakit? Bagaimana Zoro dengan tekad yang tak tergoyahkan bisa menghadapi tantangan yang seolah tak mungkin? Apa yang mendorongnya untuk terus maju, bahkan saat harapan hampir punah? Bagaimana dia bisa tetap setia pada janji, berani menghadapi takdir, dan selalu memilih jalan yang penuh pengorbanan demi impian dan teman-temannya? Dalam perjalanan epiknya bersama Luffy dan kru topi jerami, Zoro mengajarkan kita lebih dari sekedar cara bertarung. Dia juga mengajarkan kita tentang filosofi hidup yang bisa mengubah cara kita menghadapi tantangan, kegagalan, dan bahkan rasa sakit. Jadi, apa rahasia sebenarnya di balik keberanian dan keteguhan Zoro, serta yang membuatnya begitu spesial? Kali ini kita akan membahas filosofi hidupnya yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih kuat dan tidak mudah menyerah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Setia pada janji, Zoro memulai perjalanan hidupnya dengan sebuah janji yang dibuatnya bersama sahabatnya, yaitu Kuina. Mereka berdua berjanji untuk menjadi swordsman terkuat di dunia. Tetapi, Kuina meninggal secara tragis. Kuina is dead, Zoro. Meskipun sahabatnya sudah tiada, Zoro tetap berpegang teguh pada janji itu, menjadikan janji tersebut sebagai bahan bakar utama dalam perjalanan hidupnya. Filosofi hidup Zoro yang pertama adalah setia pada janji. Janji ini bukan sekedar kata-kata kosong, tetapi menjadi bagian dari diri Zoro yang memotivasinya untuk berjuang lebih keras. Ketika Kuina meninggal, Zoro merasa sangat kehilangan, tetapi dia tetap bertekad untuk melanjutkan mimpi mereka berdua. Janji ini adalah penggerak yang membantunya untuk terus maju meskipun dunia terasa sangat keras. Zoro bukan tipe orang yang mudah goyah. Ketika dia berjanji untuk menjadi yang terkuat, dia memegang janji tersebut dengan serius. Filosofi ini mengajarkan kita tentang pentingnya memegang kata-kata kita, bahkan saat menghadapi cobaan ataupun kehilangan. Janji yang kita buat adalah komitmen yang harus dihormati. Pada episode awal, Zoro yang kala itu masih muda sedang berlatih keras dengan Kuina untuk menjadi swordsman terkuat. Meskipun Kuina sering merasa pesimis karena sebagai perempuan dia merasa tidak akan bisa mengalahkan laki-laki, tetapi mereka tetap berjuang bersama. Setelah Kuina meninggal, Zoro merasa sangat terpuruk. Namun janji mereka untuk menjadi yang terkuat tetap hidup dalam dirinya. Bahkan saat dia bergabung dengan Luffy dan kru topi jerami, Zoro terus mengingat janji itu sebagai pendorong utama dalam perjalanan hidupnya. Kerja keras tanpa henti. Zoro tidak pernah berharap pada keberuntungan. Dia tahu bagaimana menjadi swordsman terkuat. Dia harus berlatih dengan keras dan tiada henti. Zoro bahkan tidak segan untuk melatih dirinya sendiri di tengah badai atau saat berada dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Filosofi kedua Zoro adalah kerja keras tanpa henti. Zoro selalu berusaha melatih dirinya dengan cara yang terbaik. Tidak ada istirahat untuknya, karena dia tahu bahwa jalan menuju kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah.
Dalam setiap pertarungan dan latihannya, Zoro berfokus pada peningkatan dirinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus bekerja keras. Proses tersebut mungkin penuh dengan kegagalan, tetapi kegagalan itu adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Pada episode Hydra Island, setelah Zoro hampir kalah dalam pertarungannya melawan Baroque Works dan musuh lainnya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berlatih lebih keras lagi. Salah satu momen terbaik dalam hal ini adalah saat Zoro melakukan latihan ekstrim, berlatih di bawah air atau di medan yang sangat berat. Dia melakukannya bukan karena dia terpaksa, tetapi karena dia tahu hanya dengan berlatih keras dia bisa menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Keberanian menghadapi takdir. Zoro seringkali melawan musuh yang lebih kuat darinya, dan meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan menang, dia tidak pernah mundur. Zoro mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah berarti tidak ada rasa takut, tetapi keberanian adalah tentang terus berjuang meskipun kita tahu tantangan itu hampir mustahil untuk dihadapi. Annyeonghaseyo. Filosofi ketiga Zoro adalah keberanian menghadapi takdir. Zoro mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita pasti akan dihadapkan dengan situasi yang sulit, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tapi justru pada saat-saat seperti inilah kita harus berani menghadapi kenyataan dan tidak melarikan diri. それまで死ぬなよ。悪いな。 Keberanian Zoro tidak datang dari fisiknya yang kuat, tetapi dari mentalitasnya yang tidak pernah takut. Salah satu contoh paling jelas adalah saat Zoro melawan Mihawk, swordsman terkuat di dunia. Pada awal cerita, Zoro tahu bahwa dia akan kalah melawan Mihawk, tetapi dia tetap maju dengan penuh keberanian. Meskipun dia kalah, dia tidak pernah menyesal atau mundur. Sebaliknya, dia menjadikan kekalahan itu sebagai pelajaran dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Keberanian Zoro dalam menghadapi Mihawk mengajarkan kita untuk tidak takut pada ketidakpastian dan untuk terus maju meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Menghormati teman. Zoro adalah seorang yang sangat menghormati teman-temannya. Dia selalu siap berkorban demi orang yang dia anggap keluarga, terutama untuk Luffy, sang kapten dari kru topi jerami yang dia percayai. Filosofi Zoro yang keempat adalah menghormati teman. Salah satu nilai terbesar yang dimiliki Zoro adalah loyalitas dan pengorbanan terhadap teman-temannya. 通じねえ時は死ぬ時だろう。後のことは頼む。 Dia tidak hanya bertarung untuk impian pribadinya, tetapi dia juga bertarung untuk melindungi kru yang dianggap keluarga. Bagi Zoro, teman-teman adalah harta yang sangat berharga, dan dia akan melakukan apa saja untuk menjaga mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Ini adalah pelajaran penting tentang betapa berharganya hubungan persahabatan dan bagaimana kita harus saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu contoh terbaik adalah di episode Thriller Bark, di mana Zoro harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Luffy. Ketika Luffy terluka parah, Zoro tidak hanya menjaga tubuh fisik Luffy, tetapi dia juga siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu mengorbankan dirinya agar Luffy bisa selamat. Ini adalah momen yang sangat emosional, di mana Zoro menunjukkan betapa dalam rasa hormat dan kesetiaannya terhadap teman-temannya. Zoro berkata, "Aku tidak akan biarkan Luffy mati, itu janji seorang swordsman." Kekuatan sejati dari dalam diri. Zoro selalu mencari kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi rintangan yang lebih besar. Bagi Zoro, kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tetapi dari hati dan tekad untuk terus bertahan.
Filosofi ini mengajarkan kita bahwa terkadang ketika fisik kita sudah tidak mampu lagi, kita harus menggali kekuatan batin kita untuk terus bertahan. Zoro menghadapi banyak situasi di mana tubuhnya sudah hampir hancur, tetapi dia selalu menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Bagi Zoro, kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi ialah tentang mentalitas untuk tidak menyerah. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi rintangan hidup yang paling berat sekalipun. Salah satu contoh adalah ketika Zoro terluka parah di Tree Lebak dan dia hampir mati. Namun, meskipun tubuhnya hampir hancur, tekadnya untuk melindungi teman-temannya dan melanjutkan perjalanannya memberikan kekuatan baru. Dalam momen ini, Zoro tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan mentalnya yang luar biasa. Tidak pernah menyerah. Zoro yang tidak pernah menyerah bahkan ketika situasi tampaknya tidak memungkinkan. Zoro mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Filosofi terakhir Zoro adalah tidak pernah menyerah. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita seringkali merasa putus asa. Tetapi Zoro menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk menyerah. Dia mengajarkan kita bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun dia seringkali kalah, Zoro tidak pernah membiarkan dirinya terhenti. Dia selalu bangkit dan melanjutkan perjalanan lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika Zoro kalah melawan Mihawk, dia tidak membiarkan kekalahan tersebut menghentikan langkahnya. Sebaliknya, dia kembali berlatih dengan lebih keras dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Dalam banyak pertarungan lainnya, dia tetap semangat meskipun musuh yang dihadapinya jauh lebih kuat. Zoro mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pembelajaran yang lebih dalam. Dari filosofi setiap ada janji hingga tidak pernah menyerah, Zoro mengajarkan kita banyak hal dalam menghadapi hidup. Zoro adalah contoh nyata bahwa dalam hidup kita akan dihadapkan dengan banyak rintangan. Tetapi dengan tekad kerja keras dan keberanian, kita bisa menghadapinya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Zoro? Kita belajar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Namun dengan tekad, kerja keras, dan keberanian, kita bisa menghadapinya dan menjadi lebih baik. Filosofi hidup Zoro adalah pengingat bahwa kita semua punya kekuatan dalam diri kita untuk terus bertahan dan berkembang. Semoga filosofi hidup Zoro bisa menginspirasi kamu untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya.